Halo guys, ketemu lagi dengan Pak D Survlog. Kali ini kita akan melihat dari dekat perkembangan revitalisasi Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang kita sama-sama ketahui memiliki panjang lebih dari 3.280 meter yang menghubungkan 5 pelengkung atau gapuro dan 4 sudut benteng. Adapun pelengkung yang terhubung yaitu pelengkung Taruno Suro atau Wijilan, kemudian pojok benteng Lor Wetan, gapuro atau pelengkung Madya Suro, kemudian pojok benteng Wetan, pelengkung Nirboyo atau pelengkung Gading, kemudian pojok benteng Kulon, gapuro atau pelengkung Jogoboyo, kemudian pojok benteng Lor, dan gapuro atau pelengkung Jagasuro. Kita coba lihat situasi terkini seperti apa, karena revitalisasi Benteng Baluwerti saat ini itu berada di wilayah Jalan Kadipaten Lor, Kadipaten Kulon, Nagan Kulon, Nagan Kidul, Patehan Kidul, Langenajan Kidul, Siliran Kidul, Madya Suro, Suryo Mentaraman Wetan, Mangkunegaran Wetan, dan Kenean. Oh, ternyata terhubung di jalan, di atas ada jalannya. Luar biasa. Ini adalah situasi di atas benteng Pelengkung Gading. Kita akan menyisir bagian dalam Benteng Baluwerti, dimulai dari gapuro atau pelengkung Jagasuro menuju ke pelengkung Wijilan atau Taruno Suro di Jalan Kenean. Saya tidak akan menceritakan mengenai sejarah atau detail mengenai Benteng Baluwerti ini, tetapi sebagai orang Jogja tidak ada salahnya mengikuti perkembangan dari revitalisasi ini, karena Benteng Baluwerti itu merupakan ikon dari Yogyakarta dan merupakan saksi sejarah dari pemerintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berikutnya adalah situasi pada tanggal 18 November 2024 yang sudah nampak lingkungan sekitar Benteng Baluwerti bersih, tidak tampak lagi ada bangunan yang nempel Benteng Baluwerti ini, dan cukup banyak para pekerja proyek sedang bekerja. Sebuah kerajaan diidentikan dengan tempat tinggal raja dan keluarga raja dengan bangunan yang megah dengan perlindungan berlapis untuk menghalau serangan musuh. Ini kita berada di pojok benteng Lor. Bangunan untuk melindungi wilayah inti keraton itu dikenal dengan benteng sebagai salah satu wilayah yang pernah berdiri sebagai kerajaan. Di Yogyakarta terdapat beberapa benteng. Benteng Keraton Yogyakarta menjadi salah satu ciri atau ikon Yogyakarta. Selain itu juga menjadi saksi sejarah perjalanan pemerintahan Keraton Yogyakarta. Salah satu benteng bersejarah di Keraton Yogyakarta adalah Benteng Baluwerti. Keraton Yogyakarta memiliki 2 lapis tembok benteng. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Ini kita berada di Pelengkung Jogoboyo yang sekarang jadi gapuro. Tembok berikutnya jauh lebih luas dan kuat, disebut dengan tembok Baluwerti, yang memiliki kesamaan bunyi dengan kata Baluerte dari bahasa Portugis, juga berarti benteng.
Dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan selesai pada era Sri Sultan Hamengkubuwono II. Saat ini di Benteng Baluwerti digunakan sebagai salah satu tempat melaksanakan kegiatan malam satu suro di Keraton Yogya. Berita ini saya kutip dari portal Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kota-kota kerajaan di Pulau Jawa tidak dapat dipisahkan dari benteng. Demikian juga kota-kota kerajaan pada masa Mataram Islam. Semua ibu kota kerajaan Mataram Islam, mulai dari Kota Gede, Pleret, Kartosuro, Surakarta, hingga Yogyakarta, memiliki tembok pertahanan yang mengelilingi keraton. Bahkan dalam bahasa Sanskerta, kata kota memiliki arti yang sama. Panjang benteng dari timur ke barat 1.200 meter, arah utara ke selatan 940 meter, kemudian di sisi timur diperpanjang ke utara sepanjang 200 meter. Tempat tinggal putra mahkota tersebut dikenal sebagai Istana Sawu Jajar. Pada awalnya benteng ini dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu, lalu diperkuat lagi hingga memiliki ketebalan 2 batu lebih kurang 55 cm dengan longkangan selebar 2,4 meter yang diuruk dengan tanah hasil galian jagang. Tinggi urukan 3,7 meter dari permukaan tanah awal. Longkangan tersebut digunakan sebagai pelataran benteng bagian dalam di mana prajurit dapat berjaga. Dari pelataran ini, tinggi benteng dinaikkan lagi 1,5 meter, sedangkan dinding benteng dibuat dari batu bata yang diplester dengan campuran pasir, gamping, dan tumbuhan bata merah. Dulunya pada tiap lengkung terdapat jembatan gantung. Jembatan ini dapat ditarik ke atas sehingga pelengkung tertutup dan jalan masuk ke dalam benteng terhalang oleh jagang. Sekarang kita mendekat ke Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Kita lihat sisi timur Plengkung ya. Semula Plengkung-Plengkung ini terbuka dari jam 6 pagi sampai 6 sore. Jam buka ini kemudian dilonggarkan menjadi dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Ditandai dengan bunyi genderang dan trompet dari prajurit kemagangan. Benteng ini selesai dibangun pada tahun Jawa 1706 atau tahun 1782 Masehi. Pembangunan benteng dipimpin Raden Ronggo Prawiro Sentiko, Bupati Madiun, yang kemudian dilanjutkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom yang di kemudian hari bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II masih memperkuat lagi benteng keraton pada masa pemerintahannya. Ia merasa bahwa ketegangan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda semakin meningkat dan peperangan akan segera terjadi. Sultan kemudian memanfaatkan kehadiran rombongan pekerja yang datang saat acara Garebeg Puasa untuk memperkuat pertahanan keraton. Pada 13 November 1809, keempat sudut benteng dibuat menonjol keluar. Keempat sudut benteng ditambah dengan bangunan baru sehingga berwujud segi 5.
3 sudut yang menjorok keluar diberi semacam sangkar sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Nah, ini kita berada di pojok benteng wetan. Bentuknya seperti tabung dengan lubang-lubang kecil untuk mengintai. Pada dinding antar bastion diberi longkangan sebanyak 10 buah sebagai tempat memasang meriam. Bangunan baru itu disebut juga sebagai tulak bala. Ini lebih dikenal dengan sebutan pojok benteng atau kadang disingkat dengan jokteng. Salah satu sudut benteng ini kemudian hancur saat geger Sepehi pada tanggal 20 Juni 1812. Bala tentara Inggris yang saat itu menguasai Jawa menyerang Keraton Yogyakarta. Mereka berhasil meledakkan gudang mesiu yang berada di pojok benteng timur laut atau pojok benteng lor wetan. Ini saya kutip dari informasi keratonjogja.id. Upaya revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan dan keindahan benteng Baluwerti sebagai salah satu ikon budaya Yogyakarta. Selain itu, revitalisasi juga berfokus pada pelestarian warisan budaya yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Berita ini saya kutip dari timenews.co.id. Kita sekarang berada di Plengkung Madiosuro yang sekarang diubah menjadi Gapuro. Akhir tahun 2023, Dinas Kebudayaan DIY telah memberikan uang bebungah kepada warga yang terdampak proyek revitalisasi Benteng Keraton dengan kisaran 80-250 juta. Bebungah adalah uang ganti rugi yang diberikan kepada warga yang terdampak revitalisasi benteng. Ini saya kutip dari yogyakarta.kompas.co.id. Revitalisasi di kawasan dalam benteng ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Ini berdasarkan jogja.tribunnews.com. Pak Desulflog hanya menyampaikan sekilas tentang keberadaan benteng Baluwerti dan perkembangan terkini mengenai revitalisasi benteng Baluwerti. Dan bagi teman-teman yang ingin menggali lebih jauh mengenai revitalisasi dan sejarah benteng Baluwerti, silahkan mencari dari sumber sejarah atau berita yang bisa divalidasi dan bisa kita jadikan sebagai rujukan. Dari Langkung. Sekarang kita berada di pojok benteng lor wetan. Kita memasuki Jalan Kenean untuk menuju Plengkung Wijilan yang merupakan plengkung paling dekat dengan alun-alun utara Jogja. Oke guys, sampai di sini pertemuan kita dengan Pak Desulflog. Sampai ketemu di kesempatan yang lain dalam Pak Desulflog. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita terus mencari informasi yang bisa menjadikan kita referensi untuk mengetahui sejarah, khususnya mengenai sejarah Yogyakarta. Oke ya, thank you.
saya menyebutnya ini adalah pojok beteng Kulon Kidul. Oh, ternyata di atas cukup luas. Pas pada bagian itu dulunya adalah di bawahnya itu jalan beraspal dan ada lampu merahnya. Tapi sekarang dikembalikan lagi ke benteng yang sebenarnya, disambung kembali. Nah, di tempat saya berdiri ini dulu adalah jalan lebar, kira-kira berapa meter ya? Mungkin 8 meter ada. 8 meter ada. Dan keadaan di atas sekarang seperti ini. Dan ini adalah Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Oh, ternyata terhubung di jalan, di atas ada jalannya. Luar biasa. Ini adalah situasi di atas benteng Plengkung Gading. Luar biasa. Ternyata cagar budaya memang luar biasa nih. Plengkung Gading namanya nih. Nggak tahu. Inilah Plengkung Gading bagian dalam. Ini ada Plengkung Gading bagian dalam. Ada lorongnya begini. Wah, luar biasa. Berarti kalau ini dikatakan tembok atau beteng ini 3 meteran ini. Iya, 3 meteran ini lebarnya. Hebat memang beteng ini.